Di sebuah desa bernama Bayanan, hiduplah seorang pemuda bernama Iki Tuha. Ia sehari-hari berjualan pintol, jajanan sederhana yang ia jajakan dari satu sudut desa ke sudut lainnya. Suaranya yang khas memanggil pembeli membuat banyak orang mengenalnya. Iki Tuha bukanlah anak tunggal. Ia mempunyai seorang saudara bernama Daha. Sejak kecil, keduanya hidup sederhana bersama ibu mereka. Namun berbeda dengan Daha yang penurut dan rajin membantu ibunya, Iki Tuha sering merasa hidup di desa terlalu kecil untuknya. Ia ingin menjadi orang besar dan kaya raya. Suatu hari, setelah cukup lama berjualan pintol, Iki Tuha memutuskan pergi merantau. Dengan bekal seadanya dan doa dari ibunya, ia meninggalkan desa Bayanan. "Jangan pernah lupa asal mula," pesan sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Daha yang mendengar itu hanya bisa menahan tangis, karena ia tahu saudaranya keras kepala. Perjalanan Iki Tuha di Parantuan. Keberuntungan seakan memihak Iki Tuha. Pintol yang dulu ia jual sederhana, kini ia kembangkan menjadi usaha besar. Lambat laun, ia dikenal sebagai pedagang sukses. Uang, kemewahan, dan gengsi membuatnya lupa pada masa susahnya. Beberapa tahun kemudian, kabar kesuksesan Iki Tuha sampai ke telinga orang desa, termasuk Daha dan ibunya. Hati sang ibu berbunga-bunga, ia rindu anak sulungnya. Maka ketika mendengar kabar kapal dagang besar milik Iki Tuha singgah di pelabuhan dekat Bayanan, sang ibu dan Daha bergegas menemuinya. Pertemuan yang menyedihkan. Ketika mereka sampai di kapal megah itu, ibu tua yang renta memanggil, "Tuha nak, ini ibumu. Lihatlah, ibu datang menemuimu." Namun Iki Tuha, yang kini berpakaian indah dan berwibawa, menoleh dengan wajah dingin. Ia malu melihat ibunya yang lusuh, serta saudaranya Daha yang masih sederhana. "Aku bukan anakmu. Aku orang terhormat, bukan anak penjual pintol miskin dari desa," katanya dengan sombong di hadapan awak kapal dan istrinya. Hati sang ibu hancur mendengar penolakan itu. Daha yang menyaksikan hanya bisa menggenggam tangan ibunya, menahan perih kutukan yang abadi. Sang ibu yang sudah tak kuasa menahan kesedihan, akhirnya berdoa, "Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, jangan biarkan bumi mengakuinya." Tak lama setelah doa itu terucap, langit mendung, petir menyambar, angin kencang mengguncang kapal, ombak besar menghantam. Iki Tuha yang panik mencoba berpegangan, namun sekujur tubuhnya perlahan mengeras. Dalam sekejap, tubuh sombong itu berubah menjadi batu.